Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan riset dunia gaib by Ki Ageng Guru. Minggu yang lalu saya sudah berjanji akan mengangkat satu peristiwa dunia gaib yang kemudian dapat dibuktikan secara langsung. Jadi peristiwa itu kira-kira 1 bulan sebelum terjadi gempa yang dahsyat di Yogyakarta. Dan peristiwanya tidak mampu saya terjemahkan secara baik. Tetapi setelah terjadi gempa bumi yang dahsyat itu, baru kemudian saya dapat menghubungkannya. Seperti apa peristiwanya? Sebagai berikut. Ya, pada malam itu saya biasa-biasa saja, tidak melakukan meditasi atau permenungan. Hanya rutin saja ya, sholat tahajud, kemudian berpikir. Pada sepertiga malam, dan kemudian biasa yang saya lakukan adalah khutbah yang didengarkan oleh makhluk-makhluk astral. Hanya di rumah saja sendiri. Jadi hampir setiap malam saya ya berkhotbah, intinya memberikan satu penjelasan-penjelasan yang duniawi sesungguhnya. Tapi juga kami sesuaikan dengan perkembangan dunia halus. Tentu saja persoalan-persoalan tentang bagaimana agar supaya antara dunia halus dan dunia nyata ini tidak saling tabrakan dan justru hidup berdampingan secara damai. Itu tujuan saya. Apakah itu akan langsung berpengaruh dan kemudian mereka juga mengerti? Ya, saya tidak bisa membuktikan hal tersebut. Hanya saja di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, justru kami sebagai manusia itu banyak menerima keluhan-keluhan dari mereka tentang perilaku kita yang tidak bersahabat, yang menganggap bahwa dunia gaib itu hanya berisi setan gentayangan saja. Itu protes-protes mereka, dan saya ya maklum saja karena perkembangan gagasan di dunia ini juga bermacam-macam isinya. Tidak hanya orang-orang baik, tapi juga banyak penjahat, banyak koruptor, banyak kriminalitas ya, dan ya orang-orang kriminal yang juga banyak orang yang berpikiran jahat, mengadu domba atau berpikiran jahat karena melakukan peperangan di berbagai belahan dunia yang lain. Itu saja yang biasa saya lakukan hingga pada suatu malam, ya kira-kira 1 bulan sebelum terjadinya gempa yang sangat menghebohkan, di mana saya sendiri juga terbangun seluruh keluarga dan mau buka pintu saja. Waktu itu sudah pintu dikunci, sudah dibuka, dikunci kembali. Karena memang situasinya sangat menegangkan. Rumah seperti putar-putar, ya, suara kaca, jendela, dan kemudian barang-barang di dapur. Semua yang bergesekan itu begitu sangat dahsyat sekali. Nah, pada malam-malam ya sebelum itu, saya tiba-tiba melihat begitu rombongan orang-orang
yang sangat banyak sekali, suatu rombongan yang sangat besar seperti orang melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat lain. Saya melihat di jalan Solo Tawangmangu itu begitu sangat banyak sekali mereka membawa perbekalan, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan kaki, ada yang naik mobil. Semuanya berebut cepat untuk sampai di Gunung Lawu. Dan ketika saya melihat itu kira-kira ada ya 100 rombongan lah, 100 orang yang kemudian berbelok ke rumah saya, dan kemudian salah satu di antara mereka bicara kepada saya, apakah boleh saya tinggal di sini? Oh ya silahkan saja, saya bilang, karena itu dimensinya halus. Pilih tempat di atas saja ya, di bawah untuk tempat tinggal saya. Anda pergi ke atas di tingkat 2 dan 3, ada tempat di situ. Dan mereka juga anehnya itu meskipun roh halus juga seperti orang biasa saja. Saya bergaul seperti orang-orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Untuk laki-laki ada perempuan, ada yang bawa anak. Ya kira-kira ada 100 orang lah naik di tingkat 2 dan 3 saya. Lalu saya bilang yang penting jangan ganggu ya, karena hal itu akan tidak nyaman bagi kita untuk hidup berdampingan. Oh iya, nah, kami akan menjaga ketentraman dan damai. Terima kasih, silahkan. Peristiwa itu hanya itu saja, dan saya anggap itu sebuah mimpi biasa saja yang tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Lalu saya ceritakan kepada keluarga saya, lalu mengira-ngira saja apa yang bakal terjadi. Saya bilang ya mungkin migrasi karena di dunia gaib itu terjadi peperangan atau terjadi bencana ya. Karena perpindahan atau migrasi tersebut menunjukkan bahwa habitatnya itu sudah tidak lagi dapat didiami. Ya. Mereka harus mengungsi karena mungkin akan menghancurkan tempat tinggal mereka. Ya kita hanya mengira-ngira saja karena hanya berikut pengalaman dari tanda-tanda yang disampaikan oleh dunia gaib itu. Biasanya juga berhubungan erat dengan dunianya dan terbukti ya. Sebulan kemudian terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat sekali itu, dan ya waktu itu pukul 2 pagi ya, saya terbangun karena ada suara-suara yang menggetarkan, dan kita akan keluar pintu. Pintunya sudah saya buka, ditutup kembali ya, karena memang ada semacam satu kehebohan atau kegugupan pada waktu itu. Dan akhirnya ya kita bisa keluar, tapi gemuruhnya sudah hilang. Dan apa yang terjadi pada hari-hari sesudahnya gempa bumi itu ya tidak ada perubahan apa-apa. Hanya saja beberapa tahun setelah itu terjadi, barulah mulai ya keluarga saya mendengar di atas seperti ada orang sedang rapat ibu-ibu PKK, atau ya sedang ada makan bersama, ya terdengar suara piring ya. Dan kemudian juga terkadang juga ada bau kenanga ya, bau-bau wangi yang ada di bawah, dan juga suara-suara.
Terakhir pada tahun 2019 ketika terjadi suatu ya semacam kelapa yang jatuh begitu, lalu jam 1 pagi, lalu paginya sama anak saya dicari apa yang jatuh tadi, dan ditemukanlah sebuah benda kecil seperti itu. Ini benda ini dikenal sebagai batu ake yang jatuh pada malam Jumat atau waktu itu, kalau nggak malam Selasa, saya lupa. Tapi yang jelas benda berupa ake ini jatuhnya seperti benda atau ya kelapa ya. Katanya suaranya wah gitu ya. Terus. Tapi karena sudah terbiasa bahwa di atas itu tempat tinggalnya ratusan roh-roh halus atau ya makhluk halus ya, jadi tidak kaget ya. Tapi dengan ditemukannya ini tadi teori yang pertama kita sampaikan ya, pada bab terdahulu, bahwa ada proses perpindahan ya, mutasi dari dunia halus ke dunia nyata ini mengalami apa yang disebut dengan proses gesekan atmosfer gaib, yaitu yang menimbulkan gebrakan yang begitu besar. Ya saya tidak akan melihat ini apa, tapi ya sudahlah, wong ini memang benda dari sana gaib ya, kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang juga tidak, suka-suka saja, tapi saya simpan karena ini sebagai selain kenakalangan juga akan sayang kalau dibuang ya, kita simpan saja sebagai benda seni saja. Hal itu juga bisa ya langsung datang seperti besi kuning dan juga patung itu kan datang dari sini. Tapi ada juga yang melalui perantara ya. Dari katanya ini ake juga ya, yang katanya berasal dari dunia gaib Laut Selatan ya. Ini melalui perantara ya. Ini suatu hari ada seorang teman yang membawa, saya punya burung apa ya, saya lupa, warnanya kuning gitu ya. Dia katanya mau jual dan dia beristirahat di keraton di Surakarta, keraton itu, dan kemudian dari Sitinggil ada orang yang gembel begitu lalu membeli ya, burung itu, tapi dia mengatakan saya tidak punya uang, saya hanya punya ini ya, punya ake. Lalu ya sudah, teman saya juga bilang, namanya siapa itu, Mas Deniawan Tommy saya kira ya. Ya sudah, ini tidak apa-apa, ini mudah-mudahan Ki Ageng Guru bisa terima. Dia datang kata saya, Ki Ageng ini burungnya tidak jadi uang tapi jadi ake, ya sudah tidak apa-apa. Lalu saya simpan sampai hari ini. Nah dari situ menunjukkan bahwa fenomena dunia gaib itu yang menghubungkan antara dunia nyata dan dunia gaib itu ada bermacam-macam cara. Ada yang langsung, tetapi ada juga yang melalui perantara. Bisa juga karena mimpi, bisa juga melalui dunia nyata. Dan saya tanya lah, kemana orangnya? Apakah Anda tidak ya memberi sedikit sedekah kalau mungkin orang itu membutuhkan? Oh ya, saya tengok sudah hilang katanya, kata Tommy. Ya sudah gitu, terima kasih saja lah. Karena jika waktu itu tahun-tahun 2000 ya 100.000 rupiah.
Dan apapun yang kita terima ini ya dari dunia gaib itu, mungkin saja di sana juga banyak benda-benda lain ya, yang tidak hanya batu atau si, mungkin juga kehidupannya seperti kita. Kalau ada cerita mengenai yang datang adalah Al-Quran, tiba-tiba datang di sebuah kamar, Al-Quran besar sekali, Al-Quran kuno. Itu juga ada yang mendapatkan keris, ada yang mendapatkan benda-benda lain, atau bahkan juga ada orang yang tujuannya mungkin kurang bagus, mencari kesucian di sini. Tapi saya tidak bicara tentang hal itu, hanya saja ketika mahasiswi saya mengambil tentang Gunung Kawi, saya mulai juga melihat bahwa banyak hal yang dapat dipetik dari pengalaman orang melakukan komunikasi. Saya kira itu saja cerita saya mengenai gempa bumi, yang melatari gempa bumi. Ternyata juga tidak hanya manusia yang melakukan migrasi, pindahan, yang juga merasakan penderitaan, tetapi dunia gaib pun juga mengalami efek, mengalami dampak yang luar biasa dari adanya musibah yang bersifat fisik. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akan menceritakan banyak lagi kajian saya mengenai dunia gaib yang saya alami sendiri dalam perspektif pribadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.